Para sahabat Rema yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini Senin 16 Oktober 2023 adalah hari biasa pekan ke-28. Tetapi bagi kami para misionaris keluarga kudus, hari ini adalah hari yang istimewa karena kami mengenangkan 115 tahun wafatnya pater pendiri kami, Venerabilis Johannes Bertie. Hari ini saya hendak mengajak para sahabat Rema merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 1 sampai 7. Dan tema permenungan saya adalah panggilan menjadi hamba Kristus. Rasul Paulus dalam salam pembukanya kepada jemaat di Roma mengenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Ia mengenalkan sebutan itu tidak dengan nada sedih, tetapi dengan penuh kebanggaan dan syukur. Bukan pula supaya ia dikasihani, melainkan ia menunjukkan betapa ia telah mengalami belas kasih Allah di dalam hidupnya, dan ia hendak mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Allah untuk mewartakan Injil bagi banyak orang. Bagi Paulus, menjadi hamba Kristus bukanlah hidup sebagai pekerja atau sebagai karyawan demi sebuah upah atau demi sebuah gaji yang diharapkan pada setiap akhir bulan. Maka Santo Paulus pernah mengatakan, apakah upahku untuk mewartakan Injil? Dan beliau mengatakan, upahku di dalam mewartakan Injil adalah mewartakan Injil tanpa upah. Bagi Paulus, menjadi hamba Kristus berarti menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, menjadikan Kristus sebagai alasan dan tujuan dari apa yang segala ia lakukan di dalam hidupnya. Maka kita tidak heran mengenal Santo Paulus sebagai pribadi yang tanpa kenal lelah mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan alasan mendasar mengapa ia bisa melakukan seperti itu, mendedikasikan seluruh hidupnya bagi pewartaan Injil, tiada lain karena ia telah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan ia secara pribadi dalam perjumpaan itu telah merasakan belas kasih Allah sendiri. Pater pendiri kami, Venerabilis Johannes Bertie, juga merupakan hamba Kristus karena telah mendedikasikan hidupnya bagi pewartaan Injil di seluruh dunia. Beliau adalah seorang misionaris yang tanpa kenal lelah untuk mendengarkan, memberikan pengakuan dosa, untuk memberikan khotbah-khotbahnya, ajaran-ajaran kepada banyak orang. Pater Johannes Bertie adalah seorang misionaris tanpa kenal lelah untuk mempersiapkan para misionaris menjadi para pewarta Injil. Sebagaimana Rasul Paulus, Pater pendiri Venerabilis Johannes Bertie juga telah bertemu, telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, telah mengalami belas kasih di dalam hidupnya. Maka undangan bagi kita semua adalah
supaya kita menjadi misionaris yang tanpa kenal lelah, supaya kita menjadi hamba Kristus yang sejati. Kita diundang untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus dan merasakan sendiri belas kasih Allah di dalam hidup kita. Dan kita semua diundang untuk menjadi hamba Kristus. Menjadi hamba Kristus untuk mewartakan Injil. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, itu bukanlah tujuan akhir dari hidup kita di dunia ini, melainkan sebuah sarana bagi kita untuk dapat menjadi hamba Kristus, untuk mewartakan Injil. Sebagai orang tua, sebagai pekerja apapun, kita diundang untuk mewartakan sukacita sebagai orang-orang yang telah dikasihi dan akan terus dikasihi oleh Allah. Injil bukan hanya mewartakan Injil, bukan hanya sebuah kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi mewartakan Injil merupakan pula sebuah cara hidup bagi kita sebagai seorang pengikut Kristus. Semoga rahmat Allah membantu kita untuk senantiasa menjadikan diri kita sebagai hamba Kristus mewartakan Injil. Tuhan besertamu dan beserta rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.